Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri, dan kali ini gue mau ngebahas sebuah isu yang rame hari ini, yaitu mengenai aksi damai 212, aksi super damai maksudnya, karena namanya udah berubah dari aksi damai jadi aksi super damai 212, dan banyak perdebatan seperti biasa di media sosial. Gue akan ngebahas perdebatan konvensionalnya dan juga perdebatan yang menurut gua perlu untuk dibicarakan. Jadi yang sudah rame dan yang perlu untuk dibicarakan. Nah, kalau kita lihat memang tidak pernah ada habisnya pembicaraan soal aksi damai, reuni aksi damai 212 ini, karena reuninya tiap tahun. Gua aja sekolah dari SD sampai SMA itu tidak semuanya gue tiap tahun itu kumpul. Kalau reuni SD agak jarang, apalagi reuni TK udah gak pernah kayaknya. Nah, ini agak unik dan kita bahas di konten ngomong sendiri kali ini. Oke. Seperti yang gue sempat singgung di awal tadi, bahwa ada perdebatan konvensional dan perdebatan yang seharusnya jadi pembicaraan dan menjadi kita memahami apa konteks dari kejadian ini. Yang pertama itu soal yang konvensional. Kalau menurut gue selalu ya, setiap 2 Desember setiap tahun sejak Pilkada DKI 2017 yang lalu selalu menjadi tema keributan, yaitu berapa banyak yang ikut gitu, berapa banyak yang datang, berapa banyak yang terlibat dalam aksi damai 212 ini. Kalau yang pro pemerintah akan bilang aksinya sepi, kalau yang anti pemerintah akan bilang aksinya tetap ramai, tetap dihadiri dan didukung oleh banyak orang gitu. Nah, kalau kita lihat dulu ya, itu sampai ada yang bawa drone pakai hitungan diameter apalah gitulah, pakai hitungan matematika segala macam untuk melakukan legitimasi terhadap aksi ini. Bahkan dulu Pak Prabowo, gue ingat betul pas kampanye 2019 itu mengkomplain Metro TV yang mengatakan bahwa aksinya sekitar puluhan ribu aja yang datang. Kata Pak Prabowo, ini jutaan yang datang nih aksi ini gitu. Dan jadi memang inilah dinamikanya, karena memang di Indonesia kekuasaan itu perlu disimbolisasikan dengan kerumunan gitu, dengan keramaian. Kalau dalam pembicaraan gue di konten yang lain itu bersama Azriansyah Agus, gue sering membahas bagaimana kalau kita di Indonesia ini melihat kekuasaan itu perlu dengan kerumunan, dukungan orang rame. Kalau acara-acara pemerintahan, kalau misalnya pesertanya belum rame, pimpinannya belum mau masuk gitu, walaupun jadwalnya udah masuk. Nah, tapi itu tuh memang nature kita di Asia Tenggara gitu ya, yang mana dulu bahwa di Asia Tenggara ini orangnya sedikit. Jadi perperangan di Asia Tenggara ini bukan perperangan untuk menaklukkan sebuah daerah, untuk mengkooptasi sebuah daerah, tapi peperangan di Asia Tenggara dilakukan untuk mengakuisisi orang. Jadi kalau lu kalah tarung sama gua, orang lu ikut gua gitu. Karena orangnya dulu sedikit. Nah, itulah yang terjadi. Itu tuh watak purba kita itu terbawa sampai hari ini, bahwa kekuasaan tuh harus dilihatkan dengan kerumunan, harus dirayakan dengan upacara-upacara yang rumit dan mendatangkan banyak orang gitu, menjadikan itu sebuah tontonan. Kalau antropolog Clifford Geertz itu bilang di theater state gitu. Jadi butuh perayaan untuk memperlihatkan kekuasaan. Lepas dari yang mana yang benar ya, kalau yang pro pemerintah pasti akan bilang ini sepi terus, yang anti pemerintah akan bilang ini akan masih ramai gitu ya. Dan menurut gua sih ini perdebatan yang sangat subjektif dan gak akan ada habisnya. Tapi kira-kira gue melihatnya ini soal kekuasaan, bagaimana kita memandang kekuasaan. Kekuasaan itu soal kerumunan, soal rame-ramean. Yang mana harusnya di sebuah negara modern state, itu kekuasaan itu basisnya bukan keramaian,
tapi legitimasi, mandat, dan juga soal otoritas, wewenang gitu. Kan repot juga. Karena lu rame, lu merasa punya wewenang. Karena lu rame, lu merasa punya otoritas gitu. Misalnya gue ada tanah kosong di daerah gue harus mengadu atau mengajukan izin kepada otoritas yang berwenang untuk memberikan gue izin agar gue bisa bangun rumah di situ. Bukan tiba-tiba ada tanah gue kosong, gue bawa banyak orang, gue galang banyak orang, dan gue lalu membangun rumah di situ suka-suka gue gitu. Itu kan tidak logis gitu, bagaimana kita menjalankan sebuah negara gitu. Jadi modern state itu harus didukung oleh logik soal legitimasi, otoritas, dan juga soal wewenang, soal otoritas, legitimasi gitu, soal mandat gitu ya. Nah ini yang membedakan, jadi seolah-olah lu rame belum tentu lu punya mandat gitu. Nah ini yang terjadi di Indonesia, dan ini yang terjadi dengan aksi 212 ini, dan bahwa solidaritas itu harus dipertontonkan gitu. Jadi kekuatan tuh harus dipertontonkan terus gitu untuk memperlihatkan di ruang publik, untuk memperlihatkan bahwa umat Islam ya itu merupakan kekuatan politik yang betul-betul serius gitu untuk memperlihatkan itu. Minimal umat Islam yang mereka mengklaim dirinya itulah gitu ya. Jadi pesannya kan itu gitu ya. Maksud gue ada umat Islam yang gak setuju dengan pesan itu ya, ada gitu ya. Tapi paling tidak mereka ingin memperlihatkan pesan itu ke ruang publik ya, bahwa wajah umat Islam itu ya mereka gitu. Kelompok Reuni 212 ini gitu. Itu pesannya, dan itu kekuatan itulah yang ingin dipertontonkan gitu. Nah, gue masuk ke tema yang kedua. Soal apa yang seharusnya ya. Jadi memang salah satu tema yang diributkan adalah alumni 212 ini reuninya tidak memiliki izin untuk melakukan demonstrasi atau aksi damai atau aksi super damai atau aksi mereka lah. Jadi tidak punya izin karena macam-macam alasannya. Tentunya alasan formalnya adalah kayak di Bogor misalnya, di Azikra mengatakan Kabupaten Bogor, daerah Bogor masih PPKM level 3 gitu. Jadi izin kerumunan dengan jumlah besar itu tidak bisa diberikan gitu. Itu alasan formal gitu. Tapi alasan lainnya ya ini adalah solidaritas kelompok anti pemerintah gitu ya. Ya kemungkinan besar di sini bukan sulit sekali mencari di kerumunan itu pendukung Pak Jokowi gitu ya. Nah ini yang menjadi soal kedua, secara politik izin itu bisa nggak diberikan karena itu tadi gitu. Nah tetapi gue cenderung punya keyakinan yang lebih kepada argumen ketiga. Jadi argumen pertamanya legal formal ya it's so normatif gitu ya, sangat klise. Nah yang kedua itu ya agak politis ya karena lu anti pemerintah aja gitu. Nah tapi gue melihat ini dengan argumen yang ketiga bahwa 212 hari ini sudah tidak punya lagi kekuatan elit. Kalau kita lihat di Desember 2017 yang lalu ketika Pilkada DKI gitu dilakukan dan Ahok kalah gitu ya, menjadi musuh bersamanya. Dan aksi ini juga melibatkan kekuatan-kekuatan politik elit yang tidak ikut memenangkan Ahok gitu ya, atau memenangkan kandidat lain gitu. Kita sebut Pak Fadlizon gitu misalnya, ikut aksi itu karena dia ingin memenangkan Anies gitu sebagai politician, ikut waktu itu. Terus ada lagi nama misalnya Pak Fahri gitu, ketua-ketua partai, Pak Zul gitu misalnya, ikut dalam aksi ini karena mereka mendukung kandidat lain selain Ahok gitu. Ada momen elektoralnya, tetapi juga ada momen
konsolidasi elit, ada Pak Prabowo juga di situ. Ikut di situ. Tapi sekarang kan ceritanya beda. Majority kekuatan elit itu udah bergabung dengan pemerintah. Yang dulu bersama mereka itu bergabung dengan pemerintah. Ya kalau dulu misalnya kalau nggak dikasih izin tuh Pak Fadlizon pasti udah nge-tweet gitu. Atau Pak Prabowo juga lewat akun sosmednya juga pasti udah ngerespon gitu ya. Dan itu akan menciptakan instability gitu. Tapi sekarang Pak Prabowo sendiri sudah menjadi bagian dari pemerintah Pak Jokowi. Jadi isu anti pemerintah yang dibawa oleh kelompok ini atau at least wajahnya gitu, wajah kelompok ini itu tidak lagi mendapatkan respon secepat dulu gitu, sehingga ya menurut gua sangat make sense izin itu susah untuk didapatkan oleh PA 212 ini. Bahkan Pak Anies pun setahu gua nggak ada statement mendukung gitu dalam aksi ini. Dan yang gue lihat bahwa Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI, bahkan menganggap keputusan untuk tidak memberikan izin ini adalah keputusan yang tepat gitu. Jadi kita lihat bagaimana konsolidasi elitnya memang tidak berjalan dengan baik. Yang kedua, nggak ada leadership juga karena Habib Rizik kan udah nggak di luar gitu ya, sedang menjadi warga binaan gitu Habib Rizik, dan tidak ada pimpinannya, sehingga gerakan ini agak sulit dapat pengakuan karena dari pihak pemerintah misalnya atau pihak keamanan atau pihak yang berseberangan dengan kelompok ini akan bingung akan bicara dengan siapa gitu ya ketika aksi ini di luar kontrol gitu misalnya, atau aksi ini di luar ekspektasi mereka. Mereka akan bicara dengan siapa yang bisa menjamin bahwa aksi ini bisa terkendali gitu ya. Nah makanya cara-cara yang lebih represif ditunjukkan ya, represif dalam artian menggunakan instrumen-instrumen aparat keamanan gitu. Ya kita lihatlah banyak motor-motor polisi dan lain-lain yang berhadap-hadapan dengan masa aksi ini, dan ini membuktikan bahwa sebuah gerakan sosial itu selalu harus punya cantolan di level elit gitu. Jadi gerakan sosial itu nggak boleh apolitis, terutama juga gerakan sosial tidak boleh terlalu jauh dari politik praktis, sehingga kalau terlalu jauh mereka akan sulit untuk mengaktifasi kekuatan mereka gitu. Nah yang selanjutnya yang gue lihat adalah elit-elit yang ada sekarang pun itu agak ragu menanggap kelompok ini gitu. Dalam artian gini, jualannya kan selalu jualan anti pemerintah gitu ya. Jualannya wajahnya itu kan wajah anti pemerintah yang ditunjukkan. Lu mau bilang itu aksi damai, aksi sosial dan segala macam, kita semua juga udah tahu gitu ya. Kita juga semua udah bisa lihat gitu bahwa ini bukan wajah pro pemerintah paling tidak gitu ya. Nah jadi itu yang ditunjukkan. Sementara konstelasi politik di 2024 akan berbeda gitu dengan yang lalu. Ya karena dua partai yang berada di luar pemerintahan yaitu PKS dan Demokrat itu tidak cukup untuk mencalonkan satu calon presiden. Seandainya mereka cukup, ceritanya pasti akan lain. Gerakan ini pasti lebih teramplifikasi gitu. Nah inilah yang gue lihat bahwa partai-partai politik pun realistis bahwa di 2024 tidak mungkin ada koalisi tanpa partai pendukung pemerintah yang sekarang. Karena partai yang di luar pemerintahan tidak cukup untuk mencalonkan satu kandidat gitu. Nah balik lagi ke soal aksi ini membuktikan bahwa gerakan politik itu tidak bisa lepas dari tiga gitu. Gerakan sosial itu nggak bisa lepas dari tiga. Ini teori klasik gitu. Soal gerakan sosial, karena dulu gue belajar sosiologi, ya ini tema kita, pembahasan di seluruh dunia itu tidak bisa lepas dari tiga. Yang pertama itu ada massa, 212 punya massa, ya. Yang kedua itu punya ideologi, punya values. 212 ini, alumni 212 ini punya nilai pengikat, solidaritasnya ada.
ya. Mereka punya pengikat pertama tentunya soal keislaman. Yang kedua itu soal anti pemerintah gitu. Itu yang mengikat mereka. Ya, pertama masanya ada, nilainya ada. Yang ketiga, mereka ini harus punya pemimpin. Nah, hari ini pemimpin yang begitu kuat yang mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan lama itu dan elit-elit yang bisa mendukung gerakan mereka itu nggak ada gitu. Habib Rizik ada di penjara, terus kelompok-kelompok anti pemerintah semakin sedikit gitu karena ada politik akomodasi yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, jadi yang dia tidak memenuhi syarat sah gerakan sosial yang kuat gitu. Karena gerakan sosial yang kuat tuh harus punya 3 itu dan kita harus kembali ke teori klasik lagi untuk melihat bagaimana aksi 212 hari ini gitu. Ya, mungkin itu aja. Sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.